Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi buat murid-murid kelas 7 yang baru. Sekarang kalian sudah menjadi siswa jenjang menengah ya, atau SMP. Jadi sekolah menengah pertama. Nah, jadi kita akan masuk ke materi IPA, tapi sebelum nanti masuk ke materi selanjutnya, alangkah baiknya kita berkenalan dulu dengan IPA ya. Jadi mapel IPA. Nah, IPA atau sains adalah upaya sistematis untuk menciptakan, membangun, dan mengorganisasikan pengetahuan tentang gejala alam. Jadi, cakupan IPA itu sangat luas sekali ya. Jadi mulai dari hal yang paling kecil dari sel atau penyusun sel sampai hal yang paling luas yaitu alam semesta. Ya, jadi kita akan mempelajari nantinya sampai alam semesta. Nah, kemudian dari yang paling dekat sampai yang paling jauh. Tentunya yang paling dekat apa? Minimal kita dapat mempelajari diri kita sendiri ya. Jadi tubuh kita sendiri ini kita pelajari ya. Jadi hal yang paling dekat itu paling paling minimal yang dapat kita ambil hikmah dari belajar IPA atau sains, atau sampai tempat yang paling jauh ya. Jadi yang terdekat sampai yang paling jauh yaitu alam semesta, atau mungkin sampai belajar kepada daerah-daerah yang jauh dari kita, seperti di daerah kutub. Nah, itu adalah cakupan dari kita belajar IPA atau sains ya. Akhir-akhir ini kita tahu sendiri bahwasanya ada wabah COVID. Nah, wabah COVID. Nah, itu sendiri akan dipelajari di bidang IPA atau sains ya. Jadi untuk menemukan, untuk mengamati, untuk menindaklanjuti apa yang seharusnya kita lakukan dalam menghadapi COVID, itu semuanya dipelajari di dalam ilmu pengetahuan alam ya. Jadi sekarang muncul ada orang yang bukan ahlinya bicara tentang COVID, tidak percaya COVID. Nah, nanti kita akan pelajari. Nah, jadi gimana alurnya atau gimana caranya eh, COVID ini diketahui, COVID ini diamati dan dilakukan. Misalkan kita melakukan vaksinasi. Nah, itu prosesnya apa? Itu semuanya dipelajari di dalam IPA, ya. Kemudian IPA sendiri itu adalah bidang ilmu yang sangat dibutuhkan ya. Jadi bukan hanya kita di MTS itu bukan hanya mempelajari ilmu agama saja, tetapi kita juga belajar ilmu umum, di mana ilmu umum ini sangatlah penting ya. Bagaimana kita lihat dokter bekerja, bagaimana perawat merawat pasien COVID sekarang ini. Nah, itu semuanya kita pelajari di dalam ilmu umum ya. Nah, ilmu umum itu tidak kalah pentingnya dari ilmu agama ya. Jadi ada sekarang ini gerakan-gerakan dari kelompok tertentu yang menyatakan bahwa kita nggak butuh ilmu umum ya. Buat apa ilmu dunia? Buat apa ilmu umum? Padahal kita ini sekarang menghadapi wabah, itu juga membutuhkan ilmu umum. Dokter itu ilmu umum ya. Kemudian ada lagi pertanyaan, yang membuat kita nanti ini masuk surga selamat dunia akhirat itu ilmu agama. Nah, itu belum sepenuhnya benar ya. Ilmu agama oke, betul, tapi ada salah satu kisah di mana ada seorang ulama yang mengajarkan matematika itu sangat masyhur masuk surga ya. Jadi ada kisah pengajar matematika itu masuk surga.
Nah, kenapa itu bisa terjadi? Alasannya dalam mengajar matematika itu dia juga mengajarkan akidah. Ya, jadi mengajarkan akidah. Contohnya begini katanya. Angka-angka di dalam matematika itu semuanya berawal dari satu titik. Nah, satu titik ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seperti itu. Jadi bisa mengajarkan akidah dari matematika atau bisa mengajarkan akidah dari pelajaran lain. Jadi tenang saja, karena saya guru IPA, tenang saja. Jadi banyak jalan menuju surga, ya. Semoga dokter-dokter, perawat-perawat yang telah mengaplikasikan ilmu sainsnya itu nanti dibalas oleh Allah menjadi pahala yang sangat besar, ya. Kemudian sebelum kita masuk ke materi bab 1 IPA, kita akan membahas tentang objek IPA dan pengamatannya, ya. Jadi kita akan mempelajari tentang objek IPA dan pengamatan di dalam IPA. Nah, kalau kalian buka nanti di buku kalian di LKS, itu di mana tujuan pembelajaran kali ini adalah memahami konsep penyelidikan IPA dan metode ilmiah. Kemudian yang kedua, menjelaskan konsep pengukuran, mengenal satuan baku dan tidak baku. Kemudian yang ketiga, memahami besaran pokok dan satuan-satuannya, serta memahami besaran turunan dan satuan-satuannya, ya. Nah, yang pertama kita akan mempelajari metode ilmiah di dalam IPA, ya. Jadi ada metode ilmiah. Yang pertama adalah melakukan observasi awal, pengamatan awal, kemudian merumuskan masalah. Jadi misalkan kita membuat pertanyaan-pertanyaan yang akan dipecahkan di dalam metode ilmiah. Nah, misalkan ada pertanyaan, berapa jarak bumi kita ke matahari? Nah, apakah pertanyaan tersebut sangat sulit? Nah, kalau kita belajar sains nanti akan bisa dilakukan. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dalam sains. Nah, itu yang membuat kita akan mencari metode yang tepat nantinya. Yang ketiga yaitu merumuskan hipotesis atau dugaan sementara. Jadi hipotesis itu dugaan sementara. Kemudian yang keempat itu adalah melakukan eksperimen, ya. Jadi ada eksperimen-eksperimen, ada metode-metode dalam eksperimen. Misalkan eksperimen untuk menentukan jenis virus COVID-19 ini sudah bermutasi menjadi beberapa varian misalkan. Mungkin yang sekarang lagi rame varian Delta dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya berawal dari sebuah eksperimen yang dilakukan oleh para ilmuwan atau saintis, ya. Kemudian yang kelima adalah melakukan analisis hasil. Ya, jadi eksperimen tadi kita mendapatkan hasil dan yang terakhir kita mengambil kesimpulan. Nah, akhir dari kesimpulan ini nanti akan kita komunikasikan sehingga nanti apa yang akan kita lakukan yang paling cocok, ya. Misalkan dalam menangani COVID dan lain sebagainya itu akhir dari sebuah kesimpulan. Kemudian selanjutnya adalah proses penyelidikan IPA. Nah, jadi dalam kita menyelidiki suatu masalah IPA, itu yang pertama dilakukan pengamatan, yang kedua membuat referensi. Referensi itu merumuskan penjelasan tentang sebuah pengamatan awal tadi. Kemudian yang ketiga mengkomunikasikan. Ya, jadi apa yang kita lakukan itu tidak akan bermanfaat, tidak akan berguna kalau akhirnya tidak dikomunikasikan, ya. Jadi misalkan ada ilmuwan menemukan sesuatu terus didiamkan saja. Nah, itu nggak ada manfaatnya dan tidak akan mendapatkan hasil dari penemuan tersebut.
Kemudian sekarang objek IPA. Apa sih yang dipelajari objek dalam IPA itu? Yang dipelajari kita adalah seluruh benda di alam dengan segala interaksinya ya. Jadi semua benda yang di alam ini akan kita pelajari ya. Nah, jadi dari yang tadi kecil-kecil, hewan kecil dan lain sebagainya yang bentuknya itu mikroskopis sampai yang besar seperti alam semesta. Kemudian sekarang bagian-bagian dari IPA ya. IPA itu ada 4 bagian. Yang pertama fisika, kita mempelajari tentang ilmu fisik. Kemudian kita mempelajari kimia, biologi tentang makhluk hidup, ilmu bumi dan antariksa. Itu dari bagian-bagian IPA. Nah, masuk materi selanjutnya yaitu tentang pengukuran ya. Nah, dalam pengukuran ini kita nantinya harus paham. Jadi harus paham tentang satuan dan konversi satuan. Nah, jadi misalkan tinggi badan kalian itu 150 cm. Nah, kalau dikonversi menjadi satuan lain dalam meter misalkan. Nah, berarti menjadi berapa? Menjadi 1,5 meter. Nah, seperti itu. Nah, cara yang paling mudah dalam belajar konversi adalah membuat anak tangga konversi satuan ya. Jadi misalkan dari kilometer ke meter atau dari kilometer dijadikan sentimeter. Itu cara paling mudah adalah dengan menggunakan anak tangga konversi satuan. Nah, nanti seperti ini ya, seperti pada gambar yang saya tampilkan ini. Nah, setiap naik satu tangga itu kalian membagi dengan 10. Sedangkan kebalikannya, untuk turun satu tingkat itu kalian mengalikan dengan 10. Ya. Nah, perhatikan contoh yang saya tampilkan berikut ini. Kemudian yang kedua, jika ada pangkat 2, misalkan di dalam satuan persegi ya, misalkan 50 meter persegi. Nah, itu kan ada pangkat 2. Nah, kalau pangkat 2 berarti kalian setiap naik satu tingkat maka dibagi 100. Ya, setiap naik satu tingkat maka dibagi 100. Atau kebalikannya, setiap turun satu tingkat maka dikali 100 ya. Setiap turun satu tingkat atau satu anak tangga maka dikali dengan 100. Nah, yang ketiga, jika pangkat 3 ya, jika pangkat 3 misalkan di dalam kubik. Nah, jadi pangkat 3 itu kubik ya. Nah, kalau kubik atau pangkat 3 setiap turun satu tingkat maka naik dulu ya. Setiap naik satu tingkat maka dibagi 1000 ya. Setiap naik satu tingkat maka dibagi dengan 1000. Mohon maaf ya. Jadi kalau kubik atau pangkat 3 misalkan turun satu tingkat maka dikali dengan 1000 atau kebalikannya, setiap naik satu tingkat maka dibagi dengan 1000 ya. Jadi setiap naik dibagi dengan 1000 ya. Nah, itu. Kemudian
selain mengukur konversi satuan panjang, kita bisa mengkonversi satuan waktu misalkan. Misalkan dalam satu hari. Nah, satu hari berapa jam? Berarti satu hari 24 jam. Dalam satu hari itu ada 24 jam. Atau mungkin gini, satu jam ada berapa menit? Nah, misalkan seperti itu. Itu harus paham semua. Jadi satu jam berarti ada 60 menit. Nah, satu menit itu ada berapa detik atau berapa second ya. Jadi berapa second? Nah, satu menit adalah 60 second. Nah, itu biasanya kita munculkan nanti pada latihan soal. Jadi ada konversi satuan waktu, ada konversi satuan panjang. Atau ada lagi yang terakhir, konversi satuan berat. Nah, misalkan 1 kilo itu ada berapa gram. 1 kintal ada berapa kilo dan lain sebagainya. Nanti seperti ini kita tampilkan di slide yang berikut ini ya. Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada perkenalan IPA pada pertemuan kali ini. Nah, untuk selanjutnya nanti bisa saya buatkan video kembali atau hanya saya buatkan slide yang dapat kalian pelajari ya. Nanti jika ada pertanyaan silakan bisa WA langsung ke saya sebagai guru mapel IPA kelas 7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.